Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova yang merupakan teknikal analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya hari ini indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana Pak. Level 68 masih mampu dipertahankan meskipun dominan berada di zona merah. Sementara rilis dari kinerja perbankan ini secara bertahap sudah mulai keluar. Tampaknya juga tidak memberikan booster ini bagi indeks harga saham gabungan. Analisis Anda secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini Pak Ivan. Oke, untuk IHSG mungkin bisa saya review dalam 2 hari terakhir ini sebetulnya sudah masuk ke fase tren reversal untuk jangka pendek ya. Artinya setelah kenaikan atau rally yang terjadi selama lebih kurangnya 7 hari di kesempatan sebelumnya, pada hari Selasa ya, dari Selasa kemarin itu sebetulnya IHSG sempat mencoba untuk menembus resisten fraktal yang ada di level 6908. Namun ternyata gagal membentuk spinning top candle yang mana ditutup juga masih di bawah simple moving average 60, yang mana ini memang merupakan indikasi awal dari pembalikan tren yang terkonfirmasi di hari ini. Yang hari ini membentuk bearish candle yang lebih panjang ya dari hari sebelumnya. Artinya ini adalah pertanda bahwa aksi jual mengalami peningkatan seperti itu. Dan mungkin kalau kita melihat di daily chart itu penutupan memang masih di atas, sedikit di atas moving average 5 yang artinya dalam jangka pendek masih ada harapan untuk menguat. Tetapi kalau kita melihat ke chart 1 jamnya itu sebetulnya pergerakan chart itu sudah mulai turun di bawah MA20, yang mana artinya ini menyiratkan bahwa ada potensi terjadinya koreksi lanjutan mungkin di beberapa hari ke depan, yang untuk targetnya sendiri saya perkirakan ada di level 6773. Ini menjadi target minimal ya, target minimal koreksi IHSG bertepatan dengan level Fibonacci resisten 38,2 pada daily chart dan juga posisi keberadaan garis moving average 20. Artinya ini akan retest ke MA20 sebelum kemudian confirm untuk melanjutkan kenaikan yang sudah terbentuk sebelumnya seperti itu. Tetapi sekalipun koreksi itu terjadi lebih dalam, artinya secara analisis Fibonacci retracement-nya itu turunnya sampai ke 6732 ataupun ke 6691, ini pun masih merupakan koreksi yang wajar, yang normal dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan buy on weakness. Dan bertepatan dengan dimulainya rilis laporan keuangan 2022 secara full year ini sebetulnya merupakan momentum yang tepat ya, artinya terutama untuk saham-saham banking atau perbankan ini sebelum merilis laporan keuangan emiten lain yang sudah dimulai oleh BPNI yang mencatatkan laporan yang luar biasa yang tertinggi sepanjang sejarah seperti itu. Ini merupakan suatu sinyal bahwa ada potensi juga di saham-saham perbankan yang lain untuk mencatatkan kinerja yang positif untuk full year 2022 seperti itu. Oke, dari review indeks harga saham gabungan langsung saja kita masuk ke perbankan big cap ini. Pak Ivan, tadi pun juga Anda sebutkan rilis kinerja full year 2022 sudah keluar. Yang pertama BBNI, informasinya juga sudah kita sampaikan tadi. Hari ini BBNI bergerak di zona hijau sendirian ketika dari perbankan big cap lainnya justru mengalami tekanan. Namun penguatan hari ini juga lebih ke arah terbatas Pak. Di penutupan sesi kedua sempat menyentuh ke level 92. Namun di penutupan perdagangan hari ini ditutup di level 9.000-an. Bagaimana analisis Anda? Kinerja oke, fundamental juga bisa dikatakan cukup baik untuk BBNI, tapi respon dari para investor tidak terlalu signifikan ini kalau kita bandingkan dengan level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya oleh BBNI. Oke, kalau kita melihat secara teknikal sebetulnya kebetulan tepat sekali ya hari ini BBNI ini menguji resisten dari garis simple moving average 60. Artinya ada potensi untuk pullback, memang ada, mengikuti kemungkinan bahwa
IHSG masih melanjutkan koreksi seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ini akan menjadi peluang untuk melakukan buy on weakness, dan saya pikir investor juga akan tertarik untuk mengakumulasi saham BPNI untuk memperoleh dividen untuk tahun buku 2022. Artinya ada magnet lain ini selain dari kinerja yang oke di 2022, dividen juga dengan pencapaian yang signifikan akan tergolong jumbo nantinya, Pak Ivan. Ya, tentunya dengan pencapaian yang lebih tinggi bahkan dari sebelum pandemi, mestinya untuk dividen per share di atas Rp200 per lembar saham ini mestinya akan menjadi daya tarik ya. Kalau saya perkirakan masih bisa mencapai lebih dari Rp200 per lembar saham, lebih tinggi daripada kesempatan-kesempatan sebelumnya ketika sebelum pandemi seperti itu. Baik, bagaimana strateginya Pak Ivan untuk saham-saham perbankan big cap, terutama untuk BBNI, di mana di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas? Oke, untuk sisa pekan ini sebaiknya persiapan untuk buy on weakness untuk BPNI. Patokannya adalah level koreksi ideal itu ada di 8750. Jadi rentang 8750 sampai current price ini bisa digunakan untuk melakukan akumulasi secara bertahap seperti itu. Baik, dari BBNI kita bergeser ke BBCA, Pak. Tampaknya untuk BBCA besok di Kamis ini kemungkinan juga akan rilis. Hari ini ditutup melemah di 0,30% di 8.200 dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.300. Strategi trading untuk BBCA, Pak Ivan? Oke, untuk BBCA pun menarik ya. Kalaupun masih mengalami tekanan, saya pikir tidak akan sampai menembus level 8.000 yang mana antrian bid di situ cukup besar, artinya minat beli di pelaku pasar memang cukup besar. Meskipun memang pergerakan chart ini secara teknikal masih bergerak di bawah MA20, artinya belum mengonfirmasi terjadinya pembalikan tren dari tren turun yang terbentuk sebelumnya untuk kembali untuk dibalikan menjadi menguat seperti itu. Dan untuk pekan ini mungkin koreksi akan bersifat terbatas. Bottoming mungkin di kisaran 8.050 sampai dengan 8.100 itu mestinya akan terjadi pembalikan arah kembali seperti itu. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BBRI. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, support dan resisten BBRI untuk besok, Pak. Sekalian Pak Ivan, analisisnya untuk BBRI. Oke, untuk BBRI ini level support ada di kisaran 4.500 ya, sementara untuk resisten terdekat itu ada di 4.620, dan ini pun untuk BBRI sangat menarik untuk melakukan buy on weakness di kisaran 4.500. Baik, hari ini melemah di 1,30% dan ditutup di level 4.560. Kenapa level 4.500 yang menjadi support kalau ingin masuk untuk BBRI, Pak Ivan? Gambaran secara teknikalnya. Iya, secara teknikal memang di situ adalah area target koreksi ideal, dan kalau kita melihat ke posisi bid dan offernya memang di level 4.500 ini antrian belinya memang cukup besar, artinya level ini berpotensi menjadi penahan seperti itu, dan ada peluang untuk berbalik arah jika ternyata tekanan jual mendekati level tersebut seperti itu. Baik, dari BBRI kita beralih ke emiten perbankan lainnya, BMRI. Tampaknya hari ini yang mengalami tekanan yang paling dalam di 2,02% di 9.700. Pak Ivan, view secara teknikal support dan resisten untuk jangka pendek. Oke, untuk Bank Mandiri memang ini pun kasusnya kurang lebih sama seperti BNI ya. Jadi setelah tertahan MA60 kemudian mulai terkoreksi, dan untuk level support terdekat itu mungkin ada di kisaran 9.500 sebagai area beli pertama, dan kemudian ada di 9.400 sebagai area beli kedua. Artinya dua level ini bisa diperhatikan, karena kalau kita melihat dari bidnya itu juga terlihat ada antrian yang cukup besar di 9.500, sehingga ini bisa menjadi patokan untuk melakukan pembelian akumulasi tahap pertama seperti itu. Baik, review dan rekomendasi untuk beberapa perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif pemirsa di 0812 di 8
tertera di layar televisi Anda. Pak Ivan, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saham-saham produsen rokok, ini sudah 2 hari terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi fundamental, ada yang bertolak belakang ini, Pak. Kenaikan cukai rokok tampaknya ikut menekan pergerakan saham-saham yang ada di sektor ini. Namun di sisi lain, geliat ekspansi, kemudian melakukan aksi korporasi di luar dari bidang yang ditekuni, seperti Gudang Garam ini masuk ke dalam infrastruktur jalan, kemudian juga ada bandara, dan tampaknya ini juga cukup menyita perhatian dari para investor. Kita ke Gudang Garam terlebih dahulu secara teknikal, penguatan yang terjadi dalam 2 hari terakhir, Pak Ivan. Baik, untuk Gudang Garam sendiri secara teknikal itu di hari sebelumnya, yaitu hari Selasa kemarin, yaitu memang telah menguat dan melewati moving average 20, artinya secara rata-rata harian jangka pendek ada peluang untuk melanjutkan penguatan, yang mana kemarin itu juga membentuk long bullish candle ya, seperti itu, dengan upper shadow yang cukup minimalis, artinya memang ada potensi untuk penguatan. Dan dengan penguatan yang terjadi di hari ini sebetulnya masih membuka peluang untuk kenaikan lanjutan dengan level resisten terdekat itu ada di 20.900, dan berikutnya adalah menguji ke titik fraktal di kisaran 21.850. Dan kalau kita bicara untuk tren secara besarnya, memang technical rebound yang terjadi pada Gudang Garam ini sangat wajar ya, karena tekanan yang sudah terjadi selama berbulan-bulan, bahkan sudah melewati tahun seperti itu, dari mulai puncaknya di tahun 2019. Dan untuk technical rebound ini, kalau kita melihat ke chart bulanan, itu mungkin di bulan ini untuk menghabiskan bulan Januari ini masih ada peluang untuk mencoba membalikkan tren jangka pendeknya jika berhasil ditutup di atas 20.900. Artinya kalau berhasil ditutup di atas 20.900 itu ada peluang untuk menguat ke arah 24.000 seperti itu. Baik, penutupan hari ini masih di 20.050. Dari posisi tren, Pak, masih downtrend tidak dengan penguatan yang terjadi signifikan dalam beberapa perdagangan terakhir? Ya, tentu dengan adanya penguatan yang signifikan terkandung risiko juga adanya pembalikan arah yang juga cukup signifikan ya. Artinya jika sentimen-sentimen yang mewarnai ini mulai memudar, maka kembali lagi ke kinerja keuangan yang menjadi acuan investor. Apakah kemudian prospek ke depannya itu tercermin dari kinerjanya atau belum, seperti itu. Baik, selain dari Gudang Garam, kita akan coba review juga untuk HMSP mengalami penguatan signifikan seperti Gudang Garam, meskipun penguatannya tidak signifikan yang terjadi untuk Gudang Garam. HMSP hari ini sudah menembus di atas level 900-an, Pak Ivan. Ya, untuk HMSP sendiri dengan terbentuknya candle yang lebih panjang hari ini dibandingkan hari sebelumnya dan volume yang kurang lebih sama, ini sebetulnya masih ada ruang untuk penguatan di hari Kamis besok. Itu level resisten terdekat ada di 920. Jika berhasil melewati level ini, maka arahnya ke 955. Mungkin untuk potensi upside relatif terbatas ya, antara 920 sampai dengan 955. Sebelum kita melihat adanya mungkin kalau terjadi rejection di kisaran 955, maka akan mulai fase downtrend berikutnya. Oke, baik. Review dan rekomendasi produsen rokok yang 2 hari terakhir mengalami penguatan signifikan. Pemirsa, ada Gudang Garam, kemudian juga ada HMSP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.